Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tugas video sebagai tugas akhir dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Deni Febriani Halimatu Sa'diah. Saya Muhammad Agus Prasetyo. Saya Miftahur Rahmat. Dan saya Aldi Junandar. Saya Mianisa Syarila. Di sini kami akan membahas tema yang mengenai Tujuan filosofis metode pendidikan Islam. Pengertian metode pendidikan Islam. metode pendidikan Islam, Fungsi pendidikan. peran manajemen dalam mengembangkan tujuan pendidikan Islam. Baiklah, tujuan filosofis tentang metode pendidikan Islam dapat bervariasi. Itu tergantung pada perspektif dan pendekatan yang digunakan. Namun di bawah ini adalah beberapa tujuan umum yang sering dikaitkan dengan metode pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Yang kedua, pengembangan kesadaran spiritual. Yang ketiga, pembentukan karakter yang mulia. Yang keempat, peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Dan yang kelima, yaitu pengembangan keterampilan dan kemampuan. Saya akan menerangkan tentang pengertian metode pendidikan. Metode pendidikan adalah strategi yang relevan yang dilakukan oleh pendidik untuk menyampaikan materi kependidikan kepada anak didik. Metode pendidikan yang mengacu pada cara atau strategi yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Metode melibatkan pendidikan pendekatan sistematis dan terorganisir yang digunakan untuk pendidik menyampaikan pengetahuan, memfasilitasi pemahaman, dan mengembangkan keterampilan siswa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan mengenai pendidikan memiliki beberapa fungsi utama yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama itu yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua itu membentuk karakter dan nilai. Yang ketiga, mempersiapkan untuk masa depan. Dan yang keempat, memperluas wawasan dan pemahaman. Yang kelima itu mendorong perubahan sosial. Adapun pendidikan juga membantu mengembangkan keterampilan praktis dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam filsafat pendidikan Islam terdapat beberapa metode pendidikan. Yang pertama itu metode ceramah. Nah, metode ini melibatkan pengajar yang memberikan penjelasan verbal kepada para siswa. Metode ceramah ini cocok untuk menyampaikan informasi umum, prinsip-prinsip teoritis, atau konsep-konsep yang kompleks. Yang kedua, ada metode diskusi. Nah, metode ini melibatkan interaksi aktif antara siswa dan pengajar. Siswa diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi kelompok atau sesi tanya jawab. Yang ketiga yaitu demonstrasi. Metode demonstrasi melibatkan penggunaan alat atau bahan untuk memperlihatkan konsep atau prosedur tertentu kepada para siswa. Metode penugasan atau tugas. Metode ini juga melibatkan pemberian tugas atau proyek kepada siswa yang harus diselesaikan secara mandiri atau dalam kelompok. Nah, penugasan dapat melibatkan penelitian, analisis, presentasi, atau karya kreatif. Nah, selanjutnya yaitu metode simulasi. Metode ini melibatkan pembuatan lingkungan atau skenario yang mensimulasikan situasi nyata untuk memungkinkan siswa berlatih dan belajar. Nah, dalam konteks yang terkontrol, metode praktikum. Nah, metode biasanya digunakan dalam pendidikan sains dan keterampilan praktis lainnya. Siswa melakukan percobaan atau latihan langsung untuk mengamati dan mempraktikkan konsep yang diajarkan. Nah, tentunya setiap metode pendidikan ini memiliki kelebihan dan kekurangan tertentu, dan pilihan metode yang tepat bergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pendidikan. Penggunaan variasi metode pendidikan yang sesuai dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memenuhi kebutuhan beragam siswa. Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai tujuan pendidikan Islam. Nah, tujuan pendidikan Islam ini adalah penting dalam mencapai kesuksesan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, berikut beberapa peran utama manajemen dalam mengembangkan tujuan pendidikan Islam secara singkat. Yang pertama itu perencanaan, melibatkan penetapan visi, misi, dan tujuan yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang kedua itu perorganisasian, baik hal ini mencakup pembagian tugas, pengaturan kurikulum, serta pengelolaan waktu dan ruang yang efektif. Yang ketiga, pengarahan, memberikan arahan yang jelas kepada seluruh anggota pendidikan Islam. Nah, yang keempat, pengawasan. Manajemen harus melakukan pengawasan terhadap proses pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan Islam tercapai dengan baik. Nah, yang kelima itu pengembangan. Manajemen harus terus mendorong pengembangan. Dan yang terakhir, pengembangan. Manajemen harus terus mendorong pengembangan dan inovasi dalam pendidikan Islam dengan menjalankan peran-peran ini dengan baik.
Manajemen dapat memainkan peran kunci dalam mengembangkan tujuan pendidikan Islam yang berkualitas, menghasilkan generasi muda yang berintegritas, berilmu, pengetahuan, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama Islam. Baiklah, mungkin ini saja pemaparan dari materi dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami minta ampun. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.